Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Tidaklah bertemu dua orang lalu dia berjabat tangan, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Berjabat tangan, dia belum dilepaskan tangan itu lagi, belum dilepaskan, maka ampunan Allah sudah turun untuk mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali majelis kita pada subuh kali ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan dan fadilahnya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan kita sebelum ini kita membahas tema adab-adab seputar salat. Itu bab 5 dari buku Ikhtilaf seputar salat. Judul besarnya Adab seputar salat. Di antara pembahasannya sudah kita bahas pertemuan terdahulu, bagaimana pandangan mata ketika salat. Ada perbedaan pendapat ulama ketika kita menilai bahwa melihat ke tempat sujud itu bahagian dari adab-adab dalam salat. Ternyata itu tidak bagi kalangan mazhab Maliki. Jadi karena orang yang bermazhab Maliki justru salat itu menghadap, melihatnya ke Ka'bah, melihatnya ke kiblat, dengan dalil fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, dengan dalil masing-masing ini ulama mengambil kesimpulan ya beda-beda. Mengapa kita yang bermazhab Syafi'i melihatnya ke tempat sujud? Ternyata dulu Nabi pernah melihat ke langit. Dalam hadis kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim diriwayatkan dari Abu Hurairah, kana idza shalla rafa'a basarahu ila sama. Nabi itu dulu salat melihat ke langit. Fanazalat, ketika turun ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang beruntung itu siapa? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka Nabi menilai bahwa melihat ke atas sedang salat itu tidak khusyuk salatnya. Maka sejak itu fata'ta'a ra'sahu, Nabi pun menundukkan kepalanya. Nah, sejak saat itu salat melihat ke tempat sujud. Itu di antara pembahasan kita sebelum ini. Kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana hukum menoleh dalam salat, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, melirik. Sudah kita bahas. Kemudian tentang berdoa sesudah salat. Bagaimana cara berdoa, kapan waktu berdoa, bagaimana hukum berdoa sesudah salat wajib. Sebahagian orang tidak mau berdoa sesudah salat wajib
karena meyakini bahwa salat itu doa dan tak perlu lagi berdoa sesudah salat. Tetapi sudah kita bahas pertemuan sebelum ini bahwa berdoa sesudah salat itu syar'i, disyariatkan berdasarkan hadis dalam Sunan At-Tirmizi ketika Nabi ditanya ayyud du'ai asma', kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Kata Nabi jawfal lailil akhir, di penghujung malam. Yang kedua kata Nabi wa duburas salawatil maktubat, selesai salat wajib. Artinya keyakinan atau pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu berdoa sesudah salat itu bisa diluruskan. Kalau dia katakan tidak ada dalilnya berdoa sesudah salat, maka dia perlu melihat hadis dalam Sunan At-Tirmizi ini. Kemudian kita sudah bahas juga cara berdoa. Ada yang berdoa dengan mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya hanya pada salat istisqa. Maka dari penjelasan kita sebelum ini, hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa itu amat sangat banyak. Maka tidak ada keraguan kita kalau berdoa angkat tangan. Gimana cara mengangkat tangannya? Nah, di situ ada perbedaan pendapat para ulama kita. Di antaranya dalam mazhab Hanafi mengangkat tangan itu dipisahkan sebahu. Mazhab Hambali dipertemukan lalu dilihat. Mazhab Syafi'i boleh dibuka, boleh juga dipertemukan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya mau berdoa begini sebahu atau begini, atau pada hal-hal yang sangat besar harapannya, hajatnya, maka berdoa dengan meninggikan tangan itu memohon ya Allah. Nah, itu permohonan hajat yang sangat tinggi. Dalam kondisi Nabi mengangkat tangan seperti itu diriwayatkan kapan Nabi melakukan itu? Nabi melakukan itu ketika musim kemarau. Itu dia sampai bermohon dan bahkan diminta oleh sahabat waktu dia sedang khutbah. Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta hancur, binatang mati, tanah retak-retak karena sudah lama tidak turun hujan. Mohonkanlah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan. Waktu itu juga Nabi mengangkat tangannya, Allahumma askina, ya Allah turunkan hujan. Lalu sesudah sholat basah tanah kota Madinah karena makbulnya doa Nabi SAW. Kalau kita mungkin belum tahu lagi. Kalau musim kemarau langsung doa, langsung turun hujan itu. Tapi Nabi doanya makbul. Kenapa? Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang engkau mohonkan kepada Allah, kami ridhoi, kami pasti kabulkan. Tapi mengapa dalam beberapa ketentuan Nabi tidak langsung berdoa? Ada pengajaran. Seperti Nabi ketika diusir, ingin dibunuh, kenapa harus hijrah? Kenapa harus sembunyi dulu? Kenapa diajak Abu Bakar? Itu proses. Nabi mengajarkan bahwa ada usaha. Tapi pada hakikatnya andai Nabi berdoa, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bab ada dalam salat ini terkait juga dengan mengusap wajah sesudah berdoa. Itu kalau dalam fikihnya, dalam penjelasan para ulama, itu memang kalimatnya wa min adabid du'a. Di antara adab-adab berdoa raf'ul yadain, mengangkat tangan. Itu adab juga. Adab berdoa itu mengangkat tangan. Wa mashul wajhi dan mengusap wajah inda faraghi, setelah selesai dari berdoa. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga ada, bukan sekedar adab dalam makna dikerjakan ya tidak apa-apa, bukan seperti itu. Bahkan itu ada hadis-hadisnya
Nabi melakukan itu. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis disebutkan Nabi yang menyuruh, idza da'autallah, jika engkau memohon kepada Allah, fad'u, maka mohonlah bi batini kaffaika, dengan perut tanganmu, wala tad'u bi zuhurihima, jangan dengan punggung tanganmu, kecuali pada hal-hal yang bersifat memohon agar dihindarkan bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Tapi doa secara umum, mohonlah dengan telapak tanganmu. Fa idza faraghta, apabila engkau selesai berdoa, famsah bihi wajhaka, maka usaplah wajahmu. Kecuali dalam doa kunut. Dalam mazhab Syafi'i, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu tidak perlu mengusap wajah. Tetapi dalam mazhab Hambali juga dianjurkan untuk mengusap wajah selesai kunut witir, kunut nazilah. Karena mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Nah, itu tentang mengusap wajah. Bahkan ulama mazhab Hambali mengatakan begini dalam kitab Syarah Muntahal Iradan, Imam Al-Buhuti, thumma yamsahu wajhahu biyadaihi huna, kemudian disunahkan mengusap wajah ay aqibal kunut, termasuk selesai doa kunut. Nah, itu mazhab Hambali. Maka kunut yang dimaksud ini sudah jelas bukan maksudnya kunut subuh, karena dalam mazhab Hambali tidak kunut subuh. Jadi ada jamaah tu yang sepanjang hayatnya tak keluar dari kampung. Di kampung itu setiap subuh kunut, karena mazhabnya Syafi'i. Berangkat dia umroh, sampai di sana kok tak ada kunut subuh, tak sah solat kita nih. Jadi perlu tahu gitu kan, perlu tahu bahwa kalau di Mekah, Madinah itu mazhabnya Hambali, tak pakai dia kunut. Maka jangan pula dia anggap tidak sah solat. Dan kunut pun dalam mazhab Syafi'i sunnah, sunnah yang sangat dikuatkan. Iya, level bukan dianggap sebagai kewajiban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang bersalaman sesudah sholat, itu dianggap adab juga. Karena ada orang menganggap, apalagi kawan dah mengulurkan tangan, di tepisnya kan, ditolaknya, itu adab tuh. Bermasalah juga tuh, banyak orang sekarang meyakini sesudah sholat tuh tak boleh salaman, sehingga dia sudah meyakini itu bab akidah. Itu udah masuk ke wilayah akidah. Karena kalau dikaitkan, sebetulnya dalam bab bid'ah-bid'ahan itu ya babnya masuk ke mana itu. Kalau dulu pembahasan bid'ah itu, para ulama dulu ketika bahas bid'ah itu langsung pembahasannya babnya akidah memang. Sekarang bab ibadah dimasuk-masukkan. Apa contohnya bid'ah itu? Pemikiran tentang Allah itu adil atau tidak. Orang yang meragukan keadilan Tuhan, itu babnya akidah, bid'ah. Ada orang mendahulukan akal dari wahyu, itu Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah. Ada lagi orang meyakini bahwa Ali itu yang lebih tepat untuk menjadi nabi, jadi Allah salah menurunkan wahyu. Itu bid'ah, itu pemikirannya bid'ah. Ini Syiah itu kan. Jadi ada Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi sekarang bid'ah itu sudah ditarik.
Di mana ditariknya? Dibawakannya ke salaman habis sholat. Jadi asal ada kawan yang bersalaman, bid'ah. Jadi kalau salaman habis sholat bid'ah, masuk neraka. Karena konsepnya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kalau kita mau menjelaskan perkara ini merujuk kepada penjelasan para ulama, itu dibagi oleh para ulama. Bid'ah ini kategori seperti apa? Ada ulama mazhab Syafi'i bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah, atau istilah itu bid'ah qabihah, bid'ah yang buruk. Kalau Izzuddin bin Abdussalam justru bid'ah itu dibaginya. Bid'ah ada berapa? Bid'ah ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, ya. Ada bid'ah mubah. Ini bersalaman habis sholat ini masuknya ke bid'ah mana? Nah, kalau bid'ah itu dikategorikan kategori fikih, itulah dia dibaginya 5. Itu kalau Izzuddin bin Abdussalam. Supaya orang tidak mudah menyebut asal bid'ah itu haram. Terus mana yang bid'ah yang disebut wajib? Al-Quran itu wajib. Kalau tidak adalah, kalau tidak, kan semua yang tidak dibuat Nabi bid'ah pembahasannya. Lalu sekarang Quran yang pakai kertas itu tidak ada zaman Nabi. Kalau mau mengikut Nabi betul persis, Quran itu harus di pelepah kurma, di kulit-kulit unta, di batu-batu ceper. Itu disitulah ditulis Quran itu. Sekarang kok pakai kertas, bid'ah. Tapi bid'ah seperti itu tuh wajib dilakukan. Kalau tidak orang tak akan kenal lagi dengan Quran. Ada bid'ah sunat seperti sholat tarawih. Sholat tarawih sampai 30 malam, itu tidak dilakukan Nabi. Tapi itu sunnah, sunnahnya khulafaur rasyidin. Sampai kepada bersalaman sesudah sholat, itu kata Izzuddin bin Abdussalam, wa minal bid'il mubahah, termasuk perkara yang baru yang dibolehkan. Jadi kenapa bid'ah itu artinya sesuatu yang tak ada di zaman Nabi. Tetapi kalau kita menelusuri hadis-hadis itu ada sebetulnya. Hanya karena itu tidak dianggap rutin setiap selesai sholat, maka ada yang mengkategorikan bid'ah. Tetapi bid'ah yang dimaksud di situ adalah bid'ah yang mubah. Dulu Anas bin Malik mengaku, kami setiap selesai sholat, kami meraih tangan Nabi, lalu kami menciumnya. Apa namanya itu meraih tangan, mencium? Salaman. Dan kami cium tangan Nabi, dan harumnya lebih harum dari kasturi. Begitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi pula mengatakan bahwa bersalaman sesudah sholat ini, kalau dilakukan itu sesudah sholat dan sebelum sholat belum bersalaman, maka dia katakan di sini fa inna aslal musafahah sunnah. Jadi kalau dia belum bersalaman, maka sesudah sholat dia bersalaman, maka itu adalah sunnah. Maka disebutkan in safaha man kana ma'ahu qabla shalah famubahah. Kalau sebelum sholat dia udah salaman, nanti setelah sholat salaman lagi, mubah. Wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha, kalau dia bersalaman sebelum sholat itu dia belum bersalaman, habis sholat dia bersalaman, wa mustahabbah, maka itu sunnah. Jadi bersalaman sesudah sholat itu sunnah. Kalau sebelum sholat belum bersalaman. Tapi sebelum sholat dia sama-sama berangkat ke masjid, jumpa di jalan, assalamualaikum pak, salam, dah salaman sebelum sholat. Habis sholat salaman lagi, mubah.
Jadi nggak ada bid'ah-bid'ahan di sini. Begitu kata Imam An-Nawawi. Li'annal musafahata 'indal liqa sunnatun. Karena berjabat tangan sesudah setiap bertemu itu adalah sunnah bil ijma', berdasarkan ijma' para ulama. Lil ahadits sahihah idzalik, karena hadis-hadis sahih terkait itu banyak. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Tidaklah berkumpul bertemu dua orang lalu dia berjabat tangan melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Berjabat tangan dia belum dilepaskan tangan itu lagi, belum dilepaskan, maka ampunan Allah sudah turun untuk mereka berdua. Jadi mengapa orang menganggap bersalaman ini jadi sesuatu yang menakutkan? Bersalaman habis sholat masuk neraka. Sementara dengan bersalaman itu menggugurkan dosa. Jadi ini terbalik di sudut pandang orang. Kok bisa ada orang berpikir begitu? Itu tadi dibuat Nabi atau tidak? Tapi lihatlah Anas bin Malik tadi. Jadi ada dalil-dalilnya. Tidak sembarangan. Mudah-mudah untuk menuduh bid'ah. Banyak ulama yang menjelaskan tentang ini. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ada juga dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ada lagi terakhir ini yang bab bersalaman, kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Fatawa Ar-Ramli jilid pertama halaman 385. Apa kata dia? Kata dia, walakin la ba'sa bihi amma yaf'aluhu an-nasu minal musafahah. Apa yang dilakukan kaum muslimin berjabat tangan sesudah ba'da shalah, habis salat, selesai salat berjabat tangan, itu katanya la ba'sa biha, tidak ada masalah. Mau jabat tangan, tak jabat tangan, tak ada masalah. Apalagi tadi hukum berjabat tangan ini, andai kata Imam Nawawi belum berjabat tangan sebelum salat, berjabat tangan dia sesudah salat, itu dia mendapat pahala sunnah. Nah, jadi memang intinya kalau kita kaitkan dengan bagaimana keseluruhan ulama. Jadi ulama-ulama yang membid'ahkan itu sebetulnya berawal dari pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi yang mengatakan bahwa itu bid'ah mutlak, walaupun sebetulnya kalau disebut mutlak betul sampai final tidak juga, karena kata Syekh Ibnu Taimiyah, kata dia bid'atun, tapi ujungnya wallahu a'lam, ada ujungnya itu. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya apa hukum bersalaman sesudah salat, bid'ah katanya, tetapi ujungnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Artinya masih ada peluang pemahaman bid'ah itu dianalisa lagi. Jangan-jangan yang dimaksud itu bid'ah hasanah, itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi kalau bapak ibu sudah biasa bersalaman, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak habis sholat bersalaman, ya udah, tidak apa-apa itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan itu sunnah. Paling tidak, kalaupun khawatir banyak yang menyebut mubah, ya udah mubah. Perkara mubah kok diharam-haramkan. Karena kalau sudah bid'ah itu wilayahnya nanti masuk ke haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam bab adab-adab seputar sholat ini sesudah sholat. Ya, kalau sesudah sholat, dia kapan bersalaman? Bersalaman itu sebetulnya tidak ada ketentuan. Apakah sesudah salam atau sesudah zikir dan doa. Itu adab-adab itu ya ulama aja yang menganjurkan, supaya tertib. Habis sholat tuh zikir dulu,
Astagfirullah, sampai nanti doa, habis doa baru salaman. Andai ada orang setelah sholat langsung bersalaman, ya tak apa-apa juga. Sedang berzikir tuh dia bersalaman. Ini kalau dia salaman, dia jawab aja. Bahkan ada orang mungkin karena dia memahami pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah yang bid'ah mutlak tadi, oh itu dia sangat ketat. Jadi kita menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Salah dilempar tangan. Padahal dia menghindarkan salaman itu juga enggak ada hadisnya tuh. Apa ada hadis? Tapi kalau kawan mau mengulurkan tangan maka engkau tepislah. Enggak ada juga. Jadi orang betapa dia takut sekali dia melakukan hal-hal yang dinilainya bid'ah, tapi sebetulnya yang dibuat itu bid'ah. Menyakiti perasaan saudaranya. Apalagi orang yang bersalaman tuh mungkin dia baru bertaubat pula. Baru taubat dia. Baru-baru datang ke masjid dia. Tahu dia dulu kalau sholat di kampung-kampung habis sholat tuh bahkan bersalaman tuh bersama-sama tuh ada sholawatnya tuh, bersolawat. Itu pun dipersoalkan. Apa ada bersolawat ketika salaman? Iya, masalahnya di mana? Ketika orang bersalaman Allahumma shalli ala sayyidina, itu seakan-akan menguatkan bahwa ingin dosa kita berguguran. Kan ada orang kalau salaman selawat Pak ya. Ingat tak ibu-ibu bapak kalau umpamanya kita bersalaman sama kawan kita Allahumma shalli ala. Itu kalau ditanyakan apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Mengapa orang bersalaman berjabat tangan sambil berselawat? Terus kita mau bilang apa? Mau bicara apa? Sedang selawat, sedang salaman tuh. Ngomong boleh, ngomong biasa aja boleh, apalagi berselawat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sambil ngobrol boleh. Terus selawat kok dilarang? Betapa inginnya orang ketika bersalaman itu dosanya berguguran ditambah dengan salawat. Karena kata Nabi, bersalawat itu man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa huttat bihi asyara sayyi'at, Allah hapuskan 10 dosa. Sekali bersalawat 10 dosa berguguran. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak dosa berguguran. Sudahlah tadi kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tidaklah dua orang bertemu berjabat tangan melainkan dosanya diampuni oleh Allah. Ditambah lagi sedang bersalaman diampuni, ditambah dengan solawat berguguran 10 dosa. Semakin banyak dia berselawat, semakin banyak dosanya berguguran. Nah itu sebetulnya mengapa guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu ketika bersalaman itu dia berselawat, ingin dosa-dosa itu berguguran. Wa turfa'u biha asyara darajat. Selain itu diangkat derajatnya 10 tingkatan. 10 kebaikan diraih, 10 dosa diampuni, 10 derajatnya diangkat di hadapan Allah Ta'ala. Itu hikmah dari solawat. Jadi banyak-banyak bersolawat. Dalam keadaan-keadaan yang baik bersolawat, bersalaman bersolawat. Daripada diam-diam, tak ikhlas hatinya kan. Apa iya dan Allahumma shalli. Jadi solawat itu menggugurkan rasa-rasa tak enak di hati. Makanya orang-orang Arab, orang Mesir itu kalau dibekelahi cara meleraikannya itu bersolawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli. Sejuk dia. Kalau orang kita disuruh selawat, betapa marah dia. Ngapalah kau suruh-suruh aku berselawat? Bekelahi orang-orang tertentu ya, yang mereka udah cinta nabinya. Itu kalau dia sedang beradu argumen atau dia sedang panas-panas itu, marah-marahan itu,
Itu cara mendinginkan suasana itu dengan memerintahkan mereka sholawat. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala. Sejuk hatinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu diantara beberapa poin seputar adab-adab di dalam sholat. Masih bab sujud tadi, atau bab melihat pandangan mata ketika sholat, maupun ada adab sesudah sholat dengan zikir-zikirnya, dengan doa-doanya. Termasuk di sini juga adalah bersalaman. Bersalaman sesudah sholat itu juga bahagian dari adab-adab mulia yang kalau orang menghindar, tentu itu dia kena pada bab adab. Walaupun hak dia mau dia terima salam, tetapi ketika diulurkan tangan, itu akan merusak hati seseorang ketika dia menolaknya. Dan betapa banyak yang kita saksikan problem sosial itu dengan berjabat tangan itu. Kalau hatinya lembut, itu bisa menyelesaikan persoalan. Orang bertengkar, tapi ketika dia sudah dibiasakan bersalaman habis sholat, kalau hatinya lembut dengan berjabat tangan itu, maka permasalahan pertengkaran tadi jadi selesai, jadi bersahabat kembali. Nah itu. Jadi ada acara halal bihalal. Itu kan kalau dibahasakan ke bid'ah juga itu kan. Kalau orang mengatakan tak ada zaman Nabi, memang tak ada. Orang Arab pun mengatakan tak kenal dia halal bihalal. Tapi inti halal bihalal itu kan ajaran Islam, berjabat tangan, saling memaafkan, hadirkan ustadz penceramah untuk melembutkan hati-hati yang keras. Jadi ada laporan jamaah, bersyukur kami selesai acara halal bihalal nih Pak Ustaz. Kenapa? Itu ada orang bermusuh-musuhan, dah lama dia. Tapi setelah dijelaskan tentang keutamaan saling memaafkan, keutamaan berjabat tangan, maka selesai acara halal bihalal itu berjabat tangan. Setelah itu bertegur sapa dia, berkawan baik dia. Itulah hebatnya amalan dalam Islam, berjabat tangan itu bisa melembutkan hati yang keras. Jadi yang melakukan itu setiap selesai sholat, mudah-mudahan persaudaraannya semakin kuat. Jadi orang sholat berjamaah itu kan mengikat persaudaraan. Cuma kalau habis sholat jamaah itu balik langsung, tak ada tegur sapa, karena takut dengan berjabat tangan tadi, itu payah juga. Gimana mau kuat persaudaraan? Habis sholat langsung pulang. Kawan senyum, dia tak dibalasnya. Sementara mengaji juga, ini dah masalah, dah problem. Jadi hati-hati juga mengaji ini, di mana ngajinya. Semakin mengaji semakin kasar bawaannya, semakin hilang senyum, semakin tak ada adab. Itu masalah. Dulu berjalan masih begini dia, sopan pakai adab timur. Kalau ada orang tua lewat, turunkan tangan sebelah kanan, tunduk sikit. Itu kan kesopanan, adab. Sekarang selesai ngaji, udah tak ada lagi sopan santun. Ini masalah ngajinya, masalah di mana ngajinya. Nah itu problem hari ini. Jadi kita mau ngaji itu semakin mengaji semakin bagus adabnya, semakin mulia, semakin tawadu, bukan semakin angkuh, semakin sombong. Tapi insya Allah jamaah Baitul Ma'mur ini sudah jauh jam terbangnya mengaji dengan ustaz-ustaz nih kan. Ustaz-ustaz kita banyak ngaji sini, insya Allah kita semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Itu barangkali kajian kita pada pada subuh nih. Suara agak-agak serak nih Pak. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, tidak apa-apa Pak. Hentikan aja zikirnya dulu kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah posisi di mana dia? Jabat tangannya. Lanjutkan lagi. Kan tak lama. Yang payah dia ajak ngobrol. Gimana Pak kabar?
sudah berzikir. Tapi demi untuk mengikat persahabatan, mungkin dia belum tahu lebih utama berzikir daripada salaman. Tak apa-apalah sekali. Besok baru kita ajak ngobrol kan. Tapi di saat itu pula kita menasihati, menyalahkan dia, apalagi sampai membid'ahkan dia, itu problemnya Kak. Jadi untuk yang begitu tuh diikut aja. Kan tidak akan rusak zikir kita. Andai lupa kita zikir, kita ulang lagi, banyak zikir kita. Lebih bagus semakin sering berzikir. Jadi gara-gara kita ingin mempaskan 33 tuh, kita sakitkan perasaan kawan kita. Itu yang mana yang lebih utama? Jawab dulu salam. Tidak apa-apa, dia mungkin ada keperluan, dia mau cepat, Pak, saya duluan katanya. Salam sebentar. Insya Allah itu tidak akan merusak zikir kita. Yang masalah tuh sedang sholat diajak bersalaman. Coba saya balik dulu katanya. Tak mungkin kita jawab itu. Tapi kalau sedang zikir itu bisa dimaafkan, bisa, tak ada masalah. Gitu Pak ya. Baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.